warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita sudah masuk ke subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 5 dan juga 6. Disiapkan juga buku paket dan juga buku pendalamannya ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang Indonesia ini aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan Gerakan Lombok. Dalam organisasi-organisasi tersebut, Indonesia tidak hanya sebagai peserta, akan tetapi juga menjadi pembakarsa, bahkan menjadi ketua dalam masa jabatan tertentu. Nah, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia ini memegang peran penting dalam ASEAN. Berikut ini beberapa peran Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia ini adalah salah satu penggagas lahirnya kerjasama negara-negara ASEAN. Yang kedua, Indonesia ini sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN 1 di Denpasar, Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Nah, dalam KTT tersebut dihasilkan deklarasi ASEAN Bali Concord 1 serta perjanjian persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, Indonesia pernah mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda. Pasukan Garuda 4 dan 5 dikirim untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam pada tahun 1973 sampai 1974. Yang keempat, terpilih kembali sebagai pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik di Kamboja dengan mengirim pasukan Garuda 12 pada tahun 1992. Tugas utamanya mengawasi perdamaian dan penyelenggaraan pemilu di Kamboja. Selanjutnya nomor 5, Indonesia merupakan penggagas Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN ini meliputi kerjasama pertahanan, kejahatan lintas negara, terorisme, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Atas permintaan dari pemerintah Filipina, Indonesia membantu usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Selanjutnya, Indonesia ikut berperan dalam menjalin hubungan ASEAN dengan negara-negara lain. Nah, coba perhatikan di sini ada contoh percakapan antara Raya dan juga ayahnya. Bisa kalian simak baik-baik percakapannya. Nah, pasti kalian sudah mengenal apa itu percakapan, bagaimana bentuk percakapan, dan kita bahas sedikit tentang percakapan ini. Percakapan adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan antara dua orang atau lebih. Tanda baca yang digunakan dalam penulisan teks percakapan salah satunya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 ini diletakkan antara nama tokoh dan kalimat atau percakapan yang diucapkan tokoh itu. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini ada percakapan antara Raya dan juga ibunya. Nah, coba diperhatikan setiap percakapan ini menggunakan tanda titik 2 dan juga ada tanda kutip yang seperti ini dan yang ini. Ya, ini juga ada tanda titik 2, tanda kutip di akhir dan di awal dan di akhir. Nah, dalam setiap percakapan ini pasti menggunakan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini diletakkan antara nama tokoh. Nama tokohnya kan adalah Raya dan juga ibu. Nah, titik 2 ini berada di antara nama tokoh dan juga kalimatnya atau percakapannya, seperti itu. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas juga tentang globalisasi. Nah, globalisasi ini kan terjadi akibat kemajuan iptek di bidang informasi. Banyak keuntungan dan juga kerugian ya dari globalisasi ini. Hal yang baik dapat kita ambil. Nah, sebaliknya, hal yang buruk harus kita hindari. Hidup akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan bila keuntungan dari globalisasi ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Agar tidak terjerumus ke dampak negatif globalisasi ini, kita harus menentukan sikap. Sikap adalah perubahan yang berdasarkan pada suatu pendirian.
Sikap ini perlu diambil agar dapat menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, berikut ini sikap yang dapat diterapkan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama, memilih informasi yang baik dan berguna dari televisi, radio, surat kabar, dan internet. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi, kalian hendaknya membaca dulu apakah itu informasi yang sudah benar atau yang belum benar faktanya. Jadi jangan langsung menelan bulat-bulat itu tentang informasi ini. Yang kedua, menjalankan perintah agama. Yang ketiga, menjunjung tinggi jati diri bangsa dengan berprestasi di bidang tertentu. Yang keempat, melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. Yang kelima, belajar yang rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Yang keenam, membiasakan diri bekerja keras, disiplin, dan juga menghargai waktu. Yang ketujuh, menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian serta menerima budaya asing bila bermanfaat bagi kemajuan. Yang kedelapan, mencintai produk-produk dalam negeri dan juga bangga memakai atau mengonsumsinya. Nah, itulah pembahasan yang sudah kita bahas. Tadi pertama kita sudah membahas tentang peran Indonesia dalam ASEAN dan juga tentang percakapan dan sikap-sikap yang harus kita terapkan untuk menghadapi globalisasi ini. Seperti itu. Oke, kita cukupkan video ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami jelas oleh kalian dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.